Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas mengenai materi kelas 10 SMA, yaitu keanekaragaman hayati. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, buat adik-adik yang belum subscribe, bisa subscribe dulu ya. Cakupan materi yang akan kita bahas untuk bab ini, yang pertama adalah tingkat keanekaragaman hayati. Yang kedua, kita juga akan membahas mengenai macam-macam ekosistem. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, kita akan membahas manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang kelima, kita akan membahas mengenai hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi cukup banyak ya materinya, jadi buat adik-adik nanti mungkin ada yang belum paham, bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Yuk kita mulai dari materi yang pertama. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup. Nah, berdasarkan definisinya, keanekaragaman hayati itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman gen. Jadi sesuai dengan namanya, keanekaragaman itu kan variasi ya, jadi bermacam-macam. Jadi kalau keanekaragaman gen itu adalah variasi gen atau keanekaragaman gen dalam satu jenis makhluk hidup, atau bisa kita simpulkan bahwa kalau keanekaragaman gen itu spesiesnya sama atau jenisnya sama, tapi gennya berbeda atau varietasnya berbeda. Contohnya apa? Contohnya itu adalah variasi warna bunga pada rosa hibrida atau mawar. Nah, jadi mawar itu kan bisa warna merah, pink, kuning, putih ya kan. Nah, jadi kenapa bisa berbeda-beda? Karena gennya berbeda. Nah, jadi keanekaragaman gen inilah yang menyebabkan adanya variasi di antara individu ya. Jadi gennya berbeda tapi spesiesnya tetap sama-sama rosa hibrida. Atau yang kedua contohnya adalah variasi warna rambut pada Felis catus atau kucing ya, kucing rumah. Nah, ini ada misalnya ada warna hitam dan lain sebagainya ya. Jadi rasnya berbeda-beda tapi mereka sama-sama tetap kucing rumah. Yang kedua ada keanekaragaman spesies. Berarti dari namanya, kalau keanekaragaman spesies, yang beragam adalah spesiesnya. Jadi keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman pada berbagai jenis makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Jadi bisa kita simpulkan kalau keanekaragaman spesies itu genusnya sama, tapi spesiesnya berbeda. Nah, atau bisa juga genusnya berbeda-beda, tapi tetap satu famili atau familinya sama. Ya, jadi keanekaragaman spesies ini itu bisa terjadi karena pengaruh kandungan genetik ataupun habitatnya. Contohnya, yang pertama misalnya keanekaragaman pada kelompok sitrus ya. Jadi ini kan sama nih genusnya sama-sama sitrus. Misalnya ini ada Citrus reticulata atau jeruk mandarin. Nah, yang kedua ada Citrus aurantifolia, ini jeruk nipis ya. Jadi sama-sama sitrus tapi spesiesnya berbeda. Nah, satu lagi ada Citrus limon, itu jeruk lemon ya. Jadi intinya kalau keanekaragaman spesies itu genusnya sama tapi spesiesnya berbeda. Atau yang kedua adalah keanekaragaman pada genus Panthera. Jadi di Panthera itu ada macan tutul, misalnya ada Panthera pardus, kemudian ada singa atau Panthera leo, kemudian ada jaguar itu Panthera onca, dan ada harimau itu Panthera tigris. Jadi sama-sama genusnya Panthera, tapi spesiesnya berbeda. Nah, yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, kalau keanekaragaman ekosistem itu keberagaman dalam habitat, komunitas, dan proses ekologi dalam suatu wilayah. Jadi dalam suatu wilayah itu kan pasti memiliki jenis hewan ataupun tumbuhan yang berbeda ya. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungannya dengan lingkungan. Nah, sebagai contoh, ada hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, ataupun hutan pinus ya. Jadi ini adalah bioma. Jadi bisa kita lihat bahwa jenis hewan ataupun tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut itu pasti berbeda-beda. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga hubungan antara makhluk hidup tersebut dengan lingkungan. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu membahas mengenai macam-macam ekosistem. Nah, jadi ekosistem itu bisa dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama ada ekosistem akuatik dan yang kedua ada ekosistem darat atau terestrial. Nah, untuk ekosistem akuatik itu terdiri dari ekosistem air tawar dan juga air laut. Sedangkan ekosistem darat itu terdiri dari bioma gurun, sabana, padang rumput, hutan gugur, hutan hujan tropis.
Kita masuk yang pertama yaitu ekosistem akuatik ya. Jadi ekosistem akuatik itu adalah ekosistem yang komponen abiotik utamanya adalah air ya. Jadi sebagian besar komponennya adalah air, makanya ekosistem air atau akuatik. Nah, organisme dalam ekosistem akuatik itu dibagi 5 ya. Ada plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifiton. Yang pertama ada plankton. Nah, plankton itu terdiri dari zooplankton dan fitoplankton, yaitu organisme air yang bergeraknya itu mengikuti arus air. Jadi bergerak dan berpindah tempatnya itu mengikuti arus air. Contohnya apa? Contohnya berarti kalau fitoplankton ada alga, kalau zooplanktonnya ada protozoa. Kemudian yang kedua ada nekton. Nah, kalau nekton itu yang bergerak aktif di dalam air, cenderung melawan arus. Kalau plankton kan ngikutin arus ya. Kalau misalnya nekton itu bergeraknya aktif di dalam air dan juga cenderung melawan arus. Contohnya ikan ya. Kemudian ada neuston. Nah, neuston itu adalah organisme air yang mengapung di permukaan. Contohnya berarti ada tumbuhan air seperti eceng gondok, kemudian teratai, ataupun serangga air. Yang keempat ada bentos. Nah, kalau bentos ini adalah organisme air yang berada di dasar perairan. Nah, contohnya kayak apa? Seperti kepiting ataupun udang ya. Nah, yang terakhir ada perifiton. Nah, kalau perifiton itu melekat pada organisme lain. Contohnya adalah siput. Ekosistem akuatik itu tadi terdiri dari 2 ya. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Nah, ciri dari ekosistem air tawar yang pertama adalah kadar garam atau salinitas rendah. Yang kedua dipengaruhi iklim dan juga cuaca. Dan yang ketiga itu penetrasi cahayanya kurang. Berdasarkan keadaan airnya, ekosistem air tawar itu dibagi menjadi 2. Ada ekosistem air tawar lentik dan yang kedua ada ekosistem air tawar lotik. Nah, kalau lentik itu yang airnya tenang ya, contohnya itu seperti danau, kemudian rawa. Sedangkan kalau ekosistem air tawar lotik itu yang airnya itu mengalir. Contohnya sungai dan juga air terjun. Berdasarkan intensitas cahayanya, ekosistem air tawar itu dibagi menjadi 3 zona atau 3 daerah ya. Yang pertama ada litoral, limnetik, dan profundal. Litoral itu adalah daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya. Nah, limnetik itu adalah daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai ke kedalaman yang bisa ditembus cahaya. Nah, sedangkan profundal itu adalah daerah dalam yang tidak bisa ditembus cahaya. Ekosistem akuatik yang kedua adalah ekosistem air laut. Nah, kalau ekosistem air laut, cirinya itu adalah memiliki kadar garam yang tinggi, kemudian tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dan di kedalaman, dan terdapat arus laut. Berdasarkan intensitas cahayanya, ekosistem air laut dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama ada yang disebut sebagai daerah fotik, yaitu daerah yang dapat ditembus oleh cahaya, yaitu daerah laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua ada daerah twilight atau dysfotik, yaitu daerah dengan kedalaman 200-2000 meter. Nah, daerah ini mengandung sedikit cahaya, makanya disebut juga sebagai daerah remang-remang. Nah, pada daerah ini cahaya itu hanya sedikit masuk sehingga fotosintesis itu tidak efektif pada daerah twilight. Nah, yang terakhir ada kawasan afotik, yaitu daerah yang tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Sehingga daerah afotik ini selalu gelap. Nah, kedalamannya itu melebihi 2000 meter. Pembagian zona untuk ekosistem air laut, yang pertama itu ada litoral, atau disebut juga daerah pasang surut. Jadi daerah ini berbatasan dengan daratan, dan daerah ini tuh akan terendam saat pasang, dan seperti daratan saat surut. Nah, organisme yang banyak terdapat pada kawasan litoral itu seperti bintang laut, bulu babi, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Kemudian ada kawasan neritik, yaitu daerah laut dangkal yang kurang dari 200 meter. Pada kawasan neritik ini banyak dihuni oleh organisme seperti alga ataupun ikan ya. Yang ketiga ada zona batial. Jadi kalau batial ini termasuk daerah remang-remang. Jadi ini daerah laut dalam dengan kedalaman 200-2000 meter. Nah, berdasarkan cahaya mataharinya ini tadi termasuk daerah remang-remang atau twilight. Jadi di sini tidak terdapat produsen, yang ada hanyalah ikan atau nekton ya. Nah, yang terakhir ada abisal atau daerah palung laut yang gelap dengan kedalaman melebihi 2000 meter. Pada kawasan abisal ini dihuni oleh hewan-hewan predator ataupun detritivor. Macam-macam ekosistem air laut, yang pertama itu ada ekosistem terumbu karang, kemudian ada laut dalam, estuari, pantai pasir, dan pantai batu. Ekosistem terumbu karang itu adalah ekosistem yang terdapat di laut dangkal dengan air yang jernih.
Organisme yang hidup di terumbu karang itu adalah dari kelompok Coelenterata, Porifera, ataupun Mollusca. Yang kedua, ekosistem laut dalam. Nah, kalau ekosistem laut dalam itu adalah ekosistem yang terdapat di laut dalam ataupun di palung laut yang gelap. Jadi tidak ditemukan produsen pada ekosistem laut dalam ini. Kemudian yang ketiga ada ekosistem estuari. Nah, kalau estuari ini adalah ekosistem yang terdapat di daerah percampuran antara air laut dengan air sungai. Nah, sedangkan pantai pasir itu adalah ekosistem yang terdiri dari hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak. Sedangkan pantai batu itu adalah ekosistem pantai yang memiliki bongkahan-bongkahan batu yang besar ataupun batu yang kecil. Yang kedua ada ekosistem darat atau bioma. Ekosistem darat itu meliputi area yang sangat luas yang disebut sebagai bioma. Nah, tipe bioma itu sangat dipengaruhi oleh iklim. Iklim sendiri itu dipengaruhi oleh letak geografis garis lintang dan juga ketinggian tempat. Bioma maka bisa kita kelompokkan berdasarkan letak geografis tadi ya, yaitu untuk kawasan tropis itu terdapat 3 bioma nih ya, ada gurun, kemudian padang rumput, savana, dan juga hutan hujan tropis. Nah, untuk kawasan subtropis itu ada gurun, kemudian padang rumput, dan juga hutan gugur. Nah, sedangkan kawasan subarktik, yaitu sudah mendekati kutub tapi belum ke kutub ya, itu merupakan bioma taiga, sedangkan kawasan kutub atau arktik itu merupakan bioma tundra. Yang pertama ada bioma gurun. Nah, gurun itu memiliki ciri yaitu curah hujannya sangat rendah, nah evaporasi atau penguapannya itu sangat tinggi, kelembaban udaranya juga sangat rendah, dan terdapat perbedaan suhu antara siang dan malam. Jadi perbedaan suhu ketika siang dan malam itu sangat mencolok. Jadi ketika siang hari itu panas banget, nah ketika malam itu justru dingin banget. Nah, vegetasi ataupun tumbuhan yang banyak terdapat pada daerah gurun ini adalah kelompok tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang bisa menyimpan air ya, seperti kaktus. Sedangkan hewan yang banyak terdapat pada kawasan gurun itu ada kadal, ular, dan juga unta. Yang kedua ada bioma padang rumput. Nah, padang rumput itu memiliki ciri curah hujannya itu tidak teratur, yaitu 25-50 cm per tahun, kemudian porositas dan juga drainasenya kurang baik ya. Jadi kemampuan tanah dalam menyerap air itu kurang baik. Nah, sehingga vegetasi yang banyak terdapat di padang rumput otomatis rumput ya. Nah, kemudian hewannya itu ada bison, kijang, zebra, jerapah, dan juga singa ya, atau ini lama juga bisa ya. Yang ketiga ada sabana atau savana, yaitu bioma padang rumput yang diselingi dengan pohon-pohon. Jadi kalau padang rumput itu cuma rumput aja, kalau sabana atau savana itu masih ada pohon-pohonnya. Nah, cirinya itu curah hujannya itu sedang dan tidak teratur, porositas dan drainase tanahnya sudah cukup baik sehingga ada organisme lain yang bisa tumbuh. Kalau di padang rumput itu kan porositas dan drainasenya kurang bagus sehingga yang bisa hidup di situ cuma rumput. Kalau di savana, itu porositasnya sudah cukup baik sehingga ada organisme lain yang bisa hidup. Nah, untuk vegetasinya berarti ada rumput dan juga ada pohon-pohon seperti akasia, sedangkan hewannya itu bisa kuda, jerapah, singa, kemudian bisa juga gajah. Yang keempat ada bioma hutan hujan tropis. Jadi hutan hujan tropis itu adalah bioma yang selalu basah dan lembab dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, cirinya adalah curah hujan itu sangat tinggi ya, bisa 200-450 cm per tahun. Kemudian matahari bisa bersinar sepanjang tahun ya, jadi selalu mendapatkan cahaya matahari. Nah, tinggi pohon utama itu bisa mencapai 20-40 meter. Jadi pohonnya itu bisa tumbuh sampai tinggi-tinggi ya. Nah, karena tadi pohonnya itu bisa tumbuh mencapai 20-40 meter, jadi pohonnya itu bisa tinggi-tinggi sehingga terbentuklah yang namanya kanopi. Pada area di bawah kanopi itu biasanya selalu gelap atau tidak mendapatkan cahaya matahari, sehingga suhunya itu biasanya juga lebih rendah dibandingkan yang di atas kanopi. Jadi nanti karena pohonnya tinggi-tinggi, nanti pohon yang tinggi itu nutupin pohon yang ada di bawahnya. Nah, pohon-pohon yang di bawah kanopi atau daerah yang terdapat di bawah kanopi itu biasanya gelap dan juga suhunya lebih dingin dibandingkan yang di atas kanopi yang mendapatkan cahaya matahari lebih banyak dan suhunya biasanya lebih hangat. Nah, untuk vegetasinya itu didominasi oleh tumbuhan yang memanjat atau liana dan tumbuhan menempel seperti anggrek. Nah, untuk hewannya itu bermacam-macam ya, seperti monyet, kemudian burung, ular, macan, babi hutan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada bioma hutan gugur. Nah, bioma hutan gugur ini memiliki ciri curah hujannya itu merata, 75-100 cm per tahun. Kemudian variasi tumbuhannya rendah atau homogen, biasanya tumbuhannya itu ya. Nah, kemudian ini biasanya banyak terdapat di negara 4 musim atau mengalami 4 musim. Dan tanahnya itu biasanya subur.
Tumbuhan pada hutan gugur itu ketika musim dingin tidak dapat berfotosintesis karena kan air itu berubah menjadi es. Sehingga nanti tumbuhan itu lama-lama akan menjadi coklat karena tidak bisa berfotosintesis dan lama-lama akan gugur. Dan sebaliknya ketika musim panas, salju itu akan mencair sehingga tumbuhan itu bisa mengalami fotosintesis kembali sehingga nanti daun itu akan bersemi untuk melakukan fotosintesis. Nah, contohnya berarti untuk vegetasinya itu adalah maple, oak, dan juga elm. Nah, untuk hewannya itu ada beruang, rubah, tupai, dan juga rakun. Yang keenam ada taiga, tersebut juga hutan boreal. Yaitu bioma yang memiliki ciri musim dinginnya itu panjang dan musim kemaraunya itu singkat. Lalu penguapan udaranya itu sangat rendah. Nah, ini contohnya pada hutan-hutan di kawasan Rusia, Skandinavia, kemudian Alaska ya. Nah, untuk vegetasinya itu didominasi oleh tumbuhan koniferaceae ya, atau konifer seperti pinus ataupun cemara. Dan untuk hewannya itu ada beruang hitam, serigala, moose, dan juga lynx. Oke, untuk yang terakhir ada bioma tundra. Nah, jadi bioma paling dingin dari semua bioma ya. Bioma tundra ini memiliki ciri itu musim dinginnya panjang dan tanpa cahaya. Jadi ketika musim dingin itu gelap ya. Nah, sedangkan musim panas itu dengan siang yang panjang. Nah, yang ketiga tanahnya itu tertutup salju ataupun es ya. Untuk vegetasinya itu contohnya ada lichen ataupun lumut sphagnum. Nah, yang kedua untuk hewannya ada beruang kutub, rubah, walrus, dan juga penguin ya. Bioma tundra itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada tundra arktik, yaitu tundra yang terdapat di daerah kutub, seperti di daerah Rusia ya, Siberia, Kanada, dan juga Finlandia. Sedangkan yang kedua ada tundra alpin. Nah, kalau tundra alpin itu terdapat di puncak pegunungan yang tinggi, seperti puncak Jayawijaya ya, di Indonesia ya. Persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 berdasarkan garis Wallace dan juga Weber. Garis Wallace itu memisahkan antara Indonesia bagian barat dan juga tengah, sedangkan Weber itu memisahkan antara bagian timur dan juga tengah. Untuk kawasan Asiatis itu terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, sedangkan untuk peralihan itu terdiri dari kawasan Sulawesi ya. Jadi ada Sulawesi, Maluku, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan juga Timor. Sedangkan Australis itu terdiri dari kawasan timur seperti Papua ya, dan pulau-pulau kecil di sekitar Papua. Nah, untuk fauna tipe Asiatis itu cirinya adalah terdiri dari mamalia besar, primata, dan juga ikan air tawar. Nah, sehingga contohnya itu ada harimau, kan ini di Sumatera ada harimau ya, atau harimau Jawa tapi udah punah ya. Kemudian ada gajah, ini juga di Sumatera, banteng ini di Jawa ya, di Baluran. Kemudian ada orangutan di Kalimantan, merak di Pulau Jawa juga ada, dan juga jalak Bali itu di Pulau Bali. Nah, sedangkan untuk kawasan peralihan itu cirinya adalah binatang-binatang campuran antara Asiatis dan Australis ya. Dan ciri khasnya itu endemik, hanya ada di kawasan itu aja. Contohnya ada anoa, kemudian maleo, burung maleo ya. Lalu ada babi rusa, komodo, dan juga tarsius ya. Kemudian yang terakhir untuk kawasan Australis itu cirinya adalah hewan-hewan berkantung ya, seperti kanguru pohon, kemudian ada walabi. Nah, selain binatang berkantung ada burung-burung berwarna seperti cendrawasih, kasuari, kakatua raja. Ataupun ada juga untuk kelompok reptil seperti ular sanca hijau. Nah, sedangkan persebaran flora di Indonesia itu termasuk flora kawasan Malaysiana. Jadi menurut tokoh Belanda yang bernama Van Welzen dan Silk, nah, keduanya mengelompokkan flora Malaysia ini menjadi 3, yaitu flora dataran Sunda, dataran Sahul, dan Wales. Jadi Wales itu yang peralihan tadi ya. Nah, kalau hewan kan Asiatis, peralihan, dan juga Australis. Kalau untuk floranya itu ada dataran Sunda. Jadi kalau dataran Sunda itu kawasan Asiatis ya, jadi sama Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Nah, sedangkan yang Sahulnya itu Papua dan pulau-pulau kecil. Nah, sedangkan Wales itu tadi untuk Sulawesi. Nah, untuk kawasan dataran Sahul itu ada cempaka kuning, ada flora seperti cempaka kuning, kemudian nibung, suwak atau bunga bangkai, akasia, gandaria, sedap malam, lalu ada tangkawan tungkul, kasturi, tenggaring, dan juga anggrek hitam. Untuk Wales itu ada flora seperti lontar, cendana, ajan kalicung, dan juga languse. Sedangkan untuk dataran Sahul itu ada matoa.
Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu membahas mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, manfaat keanekaragaman hayati itu kan banyak sekali ya, jadi kita bisa kelompokkan. Yang pertama, manfaat keanekaragaman hayati dalam sumber pangan. Nah, yang pertama misalnya ada sebagai sumber makanan pokok, seperti kita kan makan sehari-hari itu menggunakan nasi ya. Nah, nasi itu kan berasal dari padi gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan jagung ataupun kentang, itu sebagai sumber makanan pokok ya. Nah, itu yang kedua, selain untuk penghasil makanan pokok ya, keanekaragaman hayati itu juga bisa penghasil sayuran dan juga buah-buahan ya. Banyak lah macam-macamnya ya, misalnya ada wortel dan teman-temannya ya, dan buah-buahan juga banyak sekali ya. Ada stroberi, mangga, anggur dan lain sebagainya. Nah, yang kedua sebagai sumber sandang. Nah, seperti pakaian yang kita pakai sehari-hari itu juga kan berasal dari keanekaragaman hayati kan. Contohnya serat rami itu bisa berasal dari serat musa tekstilis ya. Kemudian wool itu bisa diambil dari bulu domba ataupun kapas ya, itu bisa dijadikan bahan untuk pakaian. Nah, sumber papan ya, rumah yang kita tinggali itu pasti kan juga menggunakan keanekaragaman hayati ya. Di kawasan Pulau Timur ya, jadi alang-alang ini digunakan sebagai bahan untuk membuat atap rumah. Nah, kemudian di kawasan Pulau Timur juga ya masih sama ya, itu bisa menggunakan daun lontar sebagai bahan untuk atap dan juga dinding rumah. Nah, atau dijadikan mebel ya, jadi misalnya di lemari, meja, ataupun sebagainya ya, itu diambil dari bahan-bahan kayu yang bisa diambil dari pohon kelapa, pohon jati, ulin, kemudian pohon nangka, keruing, ataupun bambu juga bisa ya. Nah, itu manfaat keanekaragaman hayati dalam sumber papan. Selain itu, manfaat keanekaragaman hayati juga bisa dalam sumber budaya. Yang pertama, misalnya untuk yang umat muslim itu kan merayakan hari raya kurban ya. Nah, pada hari raya kurban, umat muslim itu kan menyembelih kambing ataupun sapi ya. Nah, ini juga termasuk manfaat keanekaragaman hayati ya kan. Jadi bisa digunakan untuk perayaan hari raya umat beragama. Nah, selain menyembelih hewan kurban juga pada hari raya itu kan umat muslim biasanya makan ketupat. Nah, ketupat itu kan bisa dibuat dari janur yang terbuat dari daun kelapa gitu ya, ataupun bisa dibuat dari daun pisang. Itu berarti kan manfaat keanekaragaman hayati juga ya dalam bidang budaya. Nah, atau untuk yang umat Kristiani itu kan merayakan Natal. Nah, dalam perayaan Natal itu kan menggunakan pohon Natal. Nah, pohon Natal itu kan menggunakan pohon cemara ya. Nah, ini juga salah satu manfaat keanekaragaman hayati untuk bidang atau sumber budaya. Nah, atau ziarah kubur. Jadi biasanya kalau kita ziarah kubur itu kan kita menaburkan bunga-bunga ya. Nah, itu kan juga termasuk manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber budaya. Nah, selanjutnya juga bisa sebagai sumber obat-obatan. Nah, ini pasti banyak banget ya. Salah satu contohnya misalnya ada mengkudu yang bisa digunakan untuk menurunkan hipertensi ya, ataupun jahe yang bisa mengobati radang tenggorokan, ataupun jambu biji yang bisa digunakan sebagai obat diare. Nah, atau yang terakhir ini sebagai sumber kosmetik. Nah, jadi kita ini yang perempuan ya, itu kan biasanya menggunakan kosmetik. Contohnya parfum itu kan dibuat dari berbagai macam bunga-bungaan ya. Ada mawar, melati, kenanga, dan lain sebagainya. Atau untuk pembuatan minyak rambut itu bisa menggunakan kemiri ya, ataupun lidah buaya. Dan pelembab kulit ya, bisa menggunakan lidah buaya, alpukat, ataupun madu. Nah, jadi ini semua merupakan manfaat keanekaragaman hayati bagi manusia ya di berbagai bidang. Selanjutnya, yang kelima ya, lalu bagaimana sih hilangnya keanekaragaman hayati? Karena kan seperti yang kita tahu ya, bahwa keanekaragaman hayati itu semakin lama tuh semakin berkurang gitu ya. Nah, apa penyebabnya? Yang pertama ini ya sebagai penyebab utama lah itu karena hilangnya atau berkurangnya habitat ya. Nah, hilangnya habitat ini kan banyak disebabkan karena ulah manusia ya, seperti terjadinya deforestasi hutan ya. Jadi berkurangnya hutan itu kan otomatis menyebabkan berkurangnya habitat untuk berbagai macam keanekaragaman hayati. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati itu juga bisa disebabkan karena perubahan iklim. Nah, jadi perubahan iklim ini kan merupakan efek dari global warming atau pemanasan global ya. Jadi meningkatnya suhu di permukaan bumi yang diakibatkan oleh meningkatnya gas rumah kaca ya, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Nah, sebenarnya perubahan iklim itu kan juga dampak dari pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran oleh gas-gas rumah kaca. Nah, selain gas rumah kaca, polutan yang dapat mencemari udara itu bisa sulfur dioksida ataupun nitrogen dioksida. Nah, gas-gas tersebut dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini kan mengandung asam sulfat, sehingga nanti dapat berdampak pada kesuburan tanah, karena nanti pH tanahnya akan menjadi asam. Dan hujan asam ini jika mengenai tumbuhan, lama-lama tumbuhan itu juga bisa mati. Sehingga hal tersebut bisa berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, hilangnya keanekaragaman hayati juga bisa disebabkan karena eksploitasi secara berlebihan. Jadi eksploitasi terhadap hewan ataupun tumbuhan secara berlebihan karena
hewan ataupun tumbuhan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh ya, kan pohon itu atau kayu itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau bahan untuk pembuatan perabotan, sehingga tumbuhan itu akhirnya dieksploitasi secara berlebihan untuk diambil kayunya. Nah, maka hal tersebut dapat berdampak pada punahnya suatu spesies tertentu. Jadi tidak hanya tumbuhan saja, bisa saja hewan ya. Mungkin karena warnanya bagus, akhirnya ditangkap dan diperjualbelikan. Akhirnya lama-lama hewan-hewan tersebut akan berkurang atau bisa juga lama-lama akan punah. Yang terakhir ada spesies pendatang, atau disebut juga dengan spesies invasif ya. Nah, jadi spesies invasif itu atau spesies pendatang itu bisa menjadi penyebab hilangnya keanekaragaman hayati karena spesies pendatang itu kan spesies yang di luar habitat aslinya ya. Jadi sebagai contoh ini adalah perairan di Papua. Nah, kemudian ada ikan mas yang merupakan ikan sebenarnya bukan asli Indonesia ya, ikan mas ini ya. Tapi ikan mas ini adalah ikan asli dari Tiongkok ataupun daerah Eropa ya. Nah, ketika ikan mas ini dibawa masuk ke perairan Papua dan ikan ini tuh tidak memiliki predator ya, akhirnya dia bisa tumbuh pesat sehingga nanti justru menjadi predator si ikan pelangi yang merupakan ikan asli dari Danau Papua. Semakin berkurangnya keanekaragaman hayati, otomatis akan berdampak pula bagi manusia ya. Karena kan tadi kita udah tahu bahwa keanekaragaman hayati itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melestarikan agar keanekaragaman hayati itu tidak punah ya? Maka caranya adalah dengan melakukan konservasi. Jadi untuk menjaga agar keanekaragaman hayati itu tetap lestari, maka kita harus melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, konservasi ini bertujuan untuk menjaga agar spesies-spesies ataupun keanekaragaman hayati itu tidak punah. Nah, konservasi itu nanti dibagi menjadi dua ya. Ada secara in situ dan juga secara ex situ. Ingat aja, in itu kan dalam ya. Berarti kalau konservasi secara in situ, nah konservasinya itu di dalam habitat aslinya. Sedangkan konservasi ex situ itu konservasinya di luar habitat aslinya. Contohnya apa? Nah, untuk in situ contohnya itu adalah misalnya badak bercula satu itu kan habitatnya di ujung kulon ya. Sehingga contoh dari konservasi secara in situ adalah pembuatan taman nasional, cagar alam ataupun suaka marga satwa. Sedangkan konservasi ex situ contohnya itu adalah kebun binatang, taman safari ataupun kebun raya. Jadi kan kita bisa ya melestarikan si badak bercula satu ini di kebun binatang bisa ya, tapi kita harus pindahkan dia dari habitat aslinya. Karena habitat asli dari badak bercula satu itu di ujung kulon. Nah, tapi kita bisa pindahkan ke kebun binatang untuk dilakukan konservasi. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai keanekaragaman hayati. Jadi semoga adik-adik bisa paham. Nanti kalau masih ada yang bingung, bisa diulang lagi videonya ya. Jadi bisa diulang-ulang lagi videonya biar semakin paham. Nah, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan juga subscribe biar kakak tuh makin semangat untuk bikin video ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.